Selamat pagi buat anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Fitri Anita Sitorus pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita akan bahas bagaimana sebenarnya peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, tentu kita harus tahu bagaimana peristiwa masa lampau atau peradaban awal di Indonesia. Seperti pelajaran kita di minggu lalu, bahwa peristiwa di masa lampau itu merupakan inspirasi dan motivasi bagi kita saat ini, dan dampaknya itu adalah untuk masa depan. Kita langsung bahas saja. Nah, ada yang akan kalian capai di sini ketika kalian sudah mempelajari bab ini. Yang pertama itu kalian bisa mengetahui asal-usul nenek moyang di Indonesia. Kemudian kalian bisa mengenali bagaimana corak kehidupan pada masa Praksara. Kemudian kalian bisa menganalisis perkembangan teknologi pada masa Praksara. Lalu asal-usul nenek moyang di Indonesia. Nah, kita bisa tahu atau awal dari asal-usul nenek moyang di Indonesia itu adalah sebelum mengenal tulisan, kemudian terbentuknya Kepulauan Indonesia, kemudian mengenal manusia purba. Nah, itu manusia purba ya, mengenal manusia purba di Indonesia. Nah, inilah awal dari asal-usul nenek moyang dan ini menjadi poin pembahasan kita pada hari ini. Kita langsung bahas. Untuk bagian A, masa praaksara di Indonesia. Nah, kita perhatikan kata ini ya, praaksara. Pra artinya sebelum, kemudian aksara itu artinya tulisan. Maka apa yang dimaksud dengan masa praaksara anak-anak? Kita perhatikan, masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ingat, pra itu artinya sebelum, kemudian aksara adalah tulisan. Nah, masa praaksara ini juga disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Nah, yang menjadi poin pentingnya di sini bahwa pada masa ini manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Coba kita perhatikan skema ini ya. Masa praaksara itu diteliti pada dua ilmu. Yang pertama itu adalah ilmu geologis, kemudian yang kedua adalah arkeologis. Nah, untuk geologis ini merupakan ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Nah, ini dibagi menjadi 4 periode, Nak. Yang pertama itu adalah zaman arkaikum. Nah, dikatakan di sini bahwa kulit bumi panas sekali. Maka pada zaman ini belum ada yang namanya kehidupan. Kemudian zaman Paleozoikum ini merupakan zaman purba tertua. Nah, di sini sudah ada kehidupan, sudah ditemukan fosil flora dan fauna. Kemudian masuk ke zaman yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman purba tengah. Nah, di sini sudah ada reptil, raksasa, kemudian sudah mulai ada hewan mamalia, hewan amfibi, bahkan tanaman yang berbunga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah zaman Neozoikum. Ini merupakan zaman hidup baru yaitu hingga pada saat ini. Nah, di sini manusia purba sudah mulai hidup. Nah, itulah zaman hidup baru yaitu hingga pada saat kita sekarang ini. Kemudian arkeologis. Nah, ini merupakan ilmu di mana ada benda-benda peninggalan dari masa praksara. Kita perhatikan di sini ada dua, yaitu zaman batu. Nah, di sini dikatakan menggunakan batu. Artinya bahwa manusia purba itu sebagian besar perkakasnya itu adalah menggunakan batu. Nah, mulai dari yang sederhana, karena mereka mengolahnya itu masih kasar, kemudian semakin berkembang, hingga bisa menciptakan satu batu yang halus, kemudian contohnya itu adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Nah, artinya semakin berkembangnya zaman, manusia itu sudah bisa membentuk batu yang lebih halus lagi. Nah, itu dia yang dimaksud di sini ya. Nah, yang kedua itu adalah zaman logam.
Nah, di sini manusia sudah mulai tahu caranya melebur, kemudian menempa, sehingga kebanyakan perkakas yang mereka gunakan itu adalah terbuat dari logam. Nah, zaman ini anak-anak itu masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, untuk zaman perunggu, ya perkakas yang mereka lakukan itu terbuat dari perunggu. Kemudian untuk zaman besi, perkakas yang mereka gunakan itu adalah kebanyakannya terbuat dari besi. Nah, mulai dari zaman tidak adanya kehidupan hingga zaman logam, kita boleh perhatikan bahwa terjadi perkembangan atau kemajuan, mulai dari kehidupannya, kemudian bagaimana perlengkapannya itu bisa membantu setiap kehidupan yang dilalui oleh manusia purba. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu bagaimana bumi ini bisa ada atau bisa terbentuk. Nah, ada teori yang terkenal, namanya itu adalah teori dentuman besar atau Big Bang. Nah, dikatakan dalam teori ini bahwa ada gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya, kemudian gumpalan itu meledak dengan satu dentuman yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan gelembung-gelembung yang menyebar ke seluruh penjuru sehingga membentuk galaksi atau tata surya, kemudian salah satunya itu adalah bumi. Nah, itulah dia sejarah atau bagaimana bumi itu terbentuk berdasarkan teori dentuman besar. Kemudian untuk Kepulauan Indonesia, bagaimana pulau-pulau di Indonesia itu bisa ada begitu banyak. Nah, ada teori yang terkenal namanya teori tektonik lempeng. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa ada pergerakan kulit bumi sehingga memunculkan bentuk permukaan bumi seperti sekarang ini. Nah, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, itu sudah sangat lama sekali, di dunia itu hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Nah, kemudian karena adanya pergeseran lempeng itu, nah ini kita ibaratkan kulit-kulit bumi. Nah, kemudian terjadi pergeseran, maka menjadi terpisah. Nah, yang dulunya ini satu, kemudian terpisah, terpisah. Nah, terbentuklah yang namanya benua-benua dan pulau-pulau. Nah, dalam geografi ini akan kalian bahas lebih dalam lagi. Ada pergerakan yang bergerak dengan cepat dalam wilayah yang sempit. Nah, itu apa namanya? Itu akan dibahas lebih dalam pada geografi. Nah, kita bahas ini sekilas karena ini berpengaruh juga atau berkaitan juga pada peristiwa peradaban awal. Nah, ini sebagai tempat manusia purba berada, maka kita harus tahu juga bagaimana bumi itu atau pulau-pulau itu bisa ada. Kita masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai manusia purba, pura-pura baik. Nah ya, manusia purba yang kita bahas kali ini yaitu jenis manusia purba yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Kemudian manusia purba ini sering disebut sebagai manusia fosil karena lama waktunya, kemudian sisa manusia ini sudah membatu atau berubah menjadi fosil. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui kehidupan manusia purba? Yang pertama itu adalah dari sisa tulang manusia atau hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Nah, ketika kita sudah menemukan fosil ini, nah berarti kita bisa melihat bahwa ada kehidupan di zaman dahulu kala atau di zaman purba. Kemudian yang kedua itu kita bisa melihat dari peninggalan bersejarah yang menjadi hasil budaya mereka pada saat itu seperti alat rumah tangga, kemudian bangunan, perhiasan atau senjata. Ada beberapa daerah yang menjadi penemuan manusia purba. Yang pertama itu adalah di Sangiran. Nah, ini merupakan kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap. Yang paling lengkap dan yang paling penting di Indonesia bahkan di Asia. Nah, ini dijadikan sebagai situs manusia purba yang paling lengkap dan yang paling penting. Nah, di sini ada Shemuli dengan laporan penemuan fosil vertebrata dan Kalioso. Kemudian ada penemuan artefak litik di wilayah Ngebung.
kemudian pernah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah RI. Nah, tadi caranya itu adalah dengan penemuan fosil dan peninggalan bersejarah ya. Nah, ini daerah-daerahnya. Yang kedua itu adalah Trinil. Ini berada di Jawa Timur. Kemudian ini di ahli anatominya itu adalah Du Bois. Dia menemukan bekas manusia pertama di luar Eropa. Kemudian dia menemukan fosil Pithecanthropus erectus. Sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Nah, ada penjelasannya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah Ngandong. Ini tempat ditemukannya Homo soloensis oleh von Koenigswald. Nah, ini pada tahun 1931 menjadi pusat penelitian arkeologi. Apa tadi yang dikatakan arkeologi? Nah, ini adalah benda-benda peninggalan sejarah yang digunakan oleh manusia purba di zaman purba. Kemudian pada 1977, sejumlah arkeolog melakukan penelitian di daerah Blora bagian selatan. Kemudian mereka menemukan fosil binatang purba yang mirip dengan fosil yang ditemukan di situs Sangiran. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana banyak sekali ditemukan fosil atau peninggalan-peninggalan bersejarah dari zaman atau dari kehidupan purbakala. Nah, jenis manusia purba yang hidup di Indonesia apa saja? Ada 3, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Nah, ini masih ada lagi, Meganthropus ini masih terdiri lagi dari beberapa bagian, begitu juga dengan Pithecanthropus dan Homo. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti boleh kalian pelajari di rumah. Nah, untuk Meganthropus itu yang cukup terkenal adalah Meganthropus paleojavanicus. Ini merupakan manusia purba yang bertubuh besar dan yang paling tua. Ya, inilah yang paling tua untuk jenis manusia purba yaitu Meganthropus paleojavanicus. Kemudian Pithecanthropus disebut juga manusia kera. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan masih ada lagi bagiannya Pithecanthropus erectus. Jadi nanti kalian boleh cari tahu lagi lebih lanjut. Ini sebagai tugas kalian. Apa-apa saja ya, apa-apa saja yang menjadi jenis Pithecanthropus ini. Jadi tidak hanya satu. Nah, seperti ini. Homo itu dibagi menjadi Homo erectus, Homo sapiens, kemudian Homo sapiens itu dibagi lagi menjadi 2. Nah, untuk Homo sapiens ini adalah manusia purba yang paling cerdas, yang paling sempurna. Nah, biasanya para peneliti itu mengatakan yang paling sempurna. Nah, kapasitas otak mereka itu adalah sekitar 1400 cc. Nah, inilah dia untuk manusia yang paling cerdas yang pertama. Oke, nanti kalian cari tahu lagi untuk ciri-ciri masing-masing manusia purba ini. Homo erectus itu ciri-cirinya apa? Homo sapiens itu seperti apa? Kemudian Wajakensis itu seperti apa? Kemudian yang selanjutnya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk tugas mandirinya nanti Ibu akan kirim melalui link. Nah, ini nanti untuk teman-teman kamu yang tidak bisa menggunakan gadgetnya. Oke, kita akan masuk ke sesi diskusi. Jikalau ada yang tidak dimengerti atau mungkin Ibu tadi kecepatan atau mungkin tidak jelas untuk menyampaikan materinya, boleh ditanyakan melalui grup WA kita. Ya, Ibu berharap anak-anak sekalian boleh aktif dan boleh responsif. Artinya di sini meskipun kalian berkomentar, tapi komentarnya itu jangan sampai mengganggu konsentrasi teman-teman. Nah, komentarnya itu harus sesuai dengan materi kita atau pelajaran kita. Demikian hari ini, salam sehat.